Ini adalah skandal terbesar dalam sejarah lari maraton. Seorang wanita berhasil memenangkan kejuaraan lari maraton Boston, namun dengan sederet skandal di baliknya. Bagaimana ia menipu dunia dan siapa wanita itu sebenarnya? Kenapa namanya begitu terkenal dan bagaimana kisah perjalanannya? Pada pagi 21 April 1980, Boston dipenuhi ribuan pelari dan penonton yang antusias. Maraton Boston, salah satu lomba lari paling bergengsi di dunia, sedang berlangsung. Di antara pelari yang berjuang melawan kelelahan, seorang wanita berambut pirang melintasi garis finish dengan wajah hampir tanpa keringat. Namanya Rosie Ruiz. Ia baru saja memenangkan kategori wanita dengan waktu 2 jam 30, 1 menit 56 detik, rekor tercepat ketiga dalam sejarah lomba saat itu. Namun, di balik kemenangan gemilang ini, ada kisah yang jauh lebih gelap. Sebuah kebohongan yang akan membuat namanya tercatat dalam sejarah, bukan sebagai juara, melainkan sebagai simbol kecurangan dalam olahraga. Masa kecil dan awal kehidupan. Rosie M. Ruiz lahir pada 21 Juni 1953 di Havana, Kuba. Ia dibesarkan dalam keluarga yang harus menghadapi gejolak politik di negaranya. Ketika usianya masih sekitar 8 tahun, keluarganya beremigrasi ke Amerika Serikat mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka menetap di Florida, di mana Rosie tumbuh menjadi wanita yang cerdas namun cenderung pendiam. Tidak ada tanda-tanda bahwa Rosie akan menjadi seorang atlet. Ia lebih dikenal sebagai pekerja keras yang ambisius, tetapi tidak pernah menunjukkan minat serius pada olahraga lari. Setelah menyelesaikan kuliah di New York, Rosie bekerja di bidang administrasi di perusahaan investasi Metal Trading Corporation. Kehidupannya tampak biasa saja, hingga pada tahun 1979, ia tiba-tiba menunjukkan minat pada maraton. Awal kecurangan, Maraton New York 1979. Sebelum mengikuti Maraton Boston, Rosie harus lolos kualifikasi. Ia mendaftar untuk Maraton New York pada 1979, sebuah ajang besar dengan ribuan peserta. Namun, setelah perlombaan, para penyelenggara bingung bagaimana seorang pelari yang tidak dikenal bisa menyelesaikan lomba dalam waktu 2 jam 56 menit, jauh lebih cepat dari kebanyakan pelari wanita amatir. Belakangan, saksi mata mengaku melihat Rosie keluar dari kereta bawah tanah sekitar 1 mil sebelum garis finish, lalu berlari kembali ke lintasan. Namun, karena kurangnya bukti konkret saat itu, ia lolos dan mendapatkan kualifikasi untuk Maraton Boston. Maraton Boston 1980, puncak kecurangan. Ketika Rosie tiba di Boston, ia bukanlah nama yang diperhitungkan. Tidak ada yang mengenalnya di komunitas lari, dan ia tidak menunjukkan keahlian sebagai atlet. Namun, ketika lomba dimulai, Rosie menghilang dari sorotan. Saat para pelari terbaik bertarung di garis depan, Rosie muncul kembali hanya beberapa mil sebelum garis finish. Dengan rambut yang masih rapi, tanpa tanda-tanda keringat berlebihan, dan hampir tanpa kelelahan, ia melintasi garis finish sebagai pemenang kategori wanita. Kerumunan bersorak, dan para jurnalis bergegas menulis tentang kisah kemenangan mengejutkan ini. Namun, ada sesuatu yang janggal. Kecurigaan mulai muncul ketika para pelari lain menyadari bahwa tidak ada yang melihat Rosie di sepanjang jalur lomba. Jacqueline Garreau, yang seharusnya menjadi pemenang, tidak pernah melihatnya selama perlombaan. Selain itu, para saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat Rosie keluar dari kerumunan sekitar 1 mil sebelum garis finish. Saat diwawancarai, Rosie juga tidak mampu menjelaskan teknik lari yang biasa digunakan oleh pelari profesional. Ketika ditanya tentang latihan interval atau metode pemulihan, ia tampak bingung dan memberikan jawaban yang samar. Penyelenggara maraton mewawancarai saksi dan meneliti foto-foto dari sepanjang lintasan. Tidak ada satupun foto yang menunjukkan Rosie berlari di antara kelompok pelari lainnya. Akhirnya, 2 penonton yang bekerja di Hotel Cambridge melapor bahwa mereka melihat Rosie melompat masuk ke jalur sekitar 1 mil sebelum garis finish. Pada 25 April 1980, hanya 4 hari setelah kemenangannya, Rosie Ruiz secara resmi didiskualifikasi dari Maraton Boston. Gelar juara diberikan kepada Jacqueline Garreau, yang seharusnya menjadi pemenang sejak awal. Kehidupan setelah skandal. Setelah skandal itu, kehidupan Rosie semakin terpuruk. Pada 1982, ia ditangkap karena terlibat dalam penjualan cek palsu di New York. Setahun kemudian, ia kembali ditangkap di Miami karena dugaan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar. Rosie kemudian menjalani hidup yang tertutup, menjauh dari sorotan publik. Akhir hayat. Rosie Ruiz meninggal dunia pada 30 Juli 2019 di Florida akibat kanker.
Sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah secara terbuka mengakui telah curang dalam maraton Boston, meskipun bukti-bukti sudah sangat jelas. Warisan skandal. Nama Rossi Ruiz menjadi sinonim dengan kecurangan dalam olahraga. Kisahnya menjadi pengingat bahwa dalam dunia kompetisi, kemenangan tanpa kejujuran tidak berarti apa-apa. Hari ini, setiap kali ada kemenangan yang diragukan, media sering menyebut istilah menarik seorang Rossi Ruiz, sebuah penghargaan ironis bagi wanita yang menipu dunia, tetapi tidak pernah menipu dirinya sendiri. Rossi Ruiz mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang melintasi garis finish, melainkan tentang perjalanan panjang, kerja keras, dan kejujuran yang menyertainya. Dalam sejarah maraton, ia akan selalu diingat, bukan sebagai juara, tetapi sebagai simbol bahwa kebohongan pada akhirnya akan terungkap.